Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuwasi'u biha lana al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Mari kita lanjutkan kajian kitab Al-Azkar kita. Sebelumnya ini 27 Rajab di Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu amin wa antum bi khair. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan selalu menghayati kisah Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan tidak henti-hentinya untuk senantiasa membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babul qiraati ba'da ta'awudzi, bab membaca setelah doa ta'awudz, setelah membaca ta'awudz, setelah takbiratul ihram, kemudian doa iftitah, kemudian ta'awudz, sekarang baca Al-Fatihah. I'lam, ketahuilah annal qiraata, sesungguhnya membaca Al-Fatihah wajibatun bis sholati bil ijma'i ma'an nususil mutadhahirah. Bahwa membaca Al-Fatihah itu wajib di dalam sholat secara ijma', kesepakatan konsensus ulama yang disertai dengan nas-nas yang jelas. Wa mazhabuna wa mazhabul jumhur anna qira'atul Fatihati wajibatun la yujzi'u ghairuha liman qadara 'alaiha. Dan mazhab kita sekaligus mazhab yang dipilih oleh mayoritas ulama bahwa membaca Al-Fatihah itu wajib, yang dimana tidak mencukupi selain Al-Fatihah untuk mengganti Al-Fatihah. Bagi orang yang mampu membaca Al-Fatihah itu tidak boleh diganti dengan selain Al-Fatihah. Lil hadis sahih, karena hadis yang sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi Fatihatul kitab, bahwa sholat itu tidak cukup, maksudnya tidak sah, yang mana di dalamnya tidak dibaca Al-Fatihah. Bahwa Ibnu Khuzaimah wa Abu Hatim Ibnu Hibban bi kasril ha fi sahihaihima bil isnadis sahih wa hakama bi sihhatihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Abu Hatim bin Hibban bi kasril ha, dengan sanad yang sahih, yang yang memang keduanya menghukumi hadis ini sahih. Habis sahihaini an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la sholata illa bi Fatihatil kitab, dan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tiada salat sah itu kecuali dengan Fatihah. Wa tajibu qiraatu bismillahirrahmanirrahim wa hiya ayatun kamilatun min awalil Fatihah. Dan wajib membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim, yang mana basmalah itu satu ayat yang sempurna termasuk daripada Al-Fatihah. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu wajib dibaca. Ya, bismillahirrahmanirrahim, ayat yang sempurna dari Al-Fatihah. Wa tajibu qiraatu jami'il Fatihati bi tasydidatiha, bahwa hiya 14 tasydidatan. Salasun fil basmalah wal baqi ba'daha. Fa in akhalla bi tashdidatin wahidatin batalat qiraatuhu. Nah, selain secara umum kan tadi membaca Al-Fatihah itu wajib. Nah, sekarang kan di dalam surat Al-Fatihah itu ada tasydid-tasydidnya. Misalnya di bismillah aja, bismillah, nah, kemudian tasydid kan. Nah, itu wajib membaca seluruh Al-Fatihah lengkap dengan tasydid-tasydidnya. Ada berapa? Yaitu ada 14 tasydid. 3 ada di basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kan 3 tasydidnya. Sedangkan yang lain sisanya ya berarti 11 tasydid itu ada di surat setelahnya, di alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Adapun jika dia itu kurang, hanya satu tasydid, itu satu tasydid ditinggalkan, maka bacaannya itu batal, berarti enggak sah sholatnya. Kalau batal bacaannya Al-Fatihahnya berarti telah sholat. Wa yajibu ayakra'aha murattabatan mutawaliyatan, dan wajib membaca Al-Fatihah itu berurutan, berkesinambungan. Jadi mulai dari bismillah, alhamdulillahirrahmanirrahim dan seterusnya sampai al-dhalin itu berkesinambungan. Fa in taraka tartibaha aw muwalataha lam tasihha qira'atuhu. Wa yudharu fi sukuti bi qadri tanaffus. Adapun jika dia meninggalkan urutan Al-Fatihah
atau berkesinambungannya Al-Fatihah, sholatnya nggak sah. Maksudnya bacaannya nggak sah, sholatnya juga nggak sah. Wa yu'dharu fi sukuti biqadri tanafus. Sedangkan di maksudnya termasuk uzur itu kalau kita diem misalnya Bismillahirrahmanirrahim ambil nafas. Nah itu kan itu namanya bukan jeda, nah, itu namanya tetap berurutan karena itu termasuk uzurnya itu nggak apa-apa karena untuk berhenti bernafas. Walau sajadal makmumu ma'al imami tilawah. Au sami'a ta'minal imami fa'ammana li ta'minihi. Au sa'ala rahmah. Au ista'adha minan nari li qira'atil imami ma yaktadi dhalik. Wal ma'mumu fi athna'il fatihah lam tanqati qira'atuhu ala as-sahil wajhaini li'annahu ma'zur. Dalam kondisi misalnya kan apa namanya imam jadi makmum itu kalau baca Al-Fatihah itu setelah selesai imam setelah waladhdallin amin baru imamnya baca surat kita baca Al-Fatihah. Tuh. Maaf ini ada baterainya udah belum sebentar ya. Jadi kondisi di mana makmum, nah makmum ketika imamnya udah baca surat, makmumnya baca Al-Fatihah, ternyata imamnya gimana? Walau saja dalam makmum, jadi ketika makmum, ternyata imamnya sujud tilawah, makmumnya lagi baca Fatihah nih, gitu. Atau apa namanya imamnya, jadi kita boleh di ihdinas siratal mustaqim itu mulai Al-Fatihah, waladhdallin kita belum selesai Al-Fatihah nih. Nah, lalu kemudian dia mengamini Al-Fatihahnya imam atau ketika imam apa namanya meminta rahmat, meminta perlindungan dari neraka gitu. Itu bacaannya tetap harus dilanjutkan gitu loh. Menurut pendapat yang paling asoh gitu karena memang dia itu dalam kondisi ada uzur, ada uzurnya tadi apa ya mengamini imam atau sujud tilawah atau lagi meminta rahmat dan begitu atau berlindung dari neraka kan begitu. Nah itu tetap diterusin gitu. So, diterusin Al-Fatihahnya, jangan ketika ada jeda kayak gitu, jeda yang disebut uzur tadi itu nggak diterusin. Faslun fi hukmi sholatin lahana fil Fatihah. Nah, pasal tentang sholatnya orang yang memang tidak fasih membaca Al-Fatihah. Fa in lahana fil Fatihati lahnan yuhilul makna batulat sholatu. Ketika seseorang itu bacaannya nggak fasih yang dimana bacaan fasihnya itu sampai merusak makna, merubah makna, maka sholatnya batal. Fa ilam yuhilul makna sholat qiraatu. Nah, berbeda jika ketidakfasihannya itu tidak merubah makna maka sah bacaannya. Falladhi yuhiluhu. Nah, sekarang baca antara batasan apa namanya? Batasan merubah makna atau tidak itu yang enggak. Misalnya falladhi yuhiluhu mithlu ayyakula an'amti bi dhammit ta'u kasriya. Jadi itu apa siratal ladzina an'amta kan apa yang benar an'amti. Nah, itu kan berarti merubah makna. Au yaqulu iyyaki na'budu bi kasri. Bukan iyyaka na'budu tapi iyyaki na'budu. Waladzi la yuhillu mithlu ayyakula. Nah, sekarang yang tidak merubah makna. Rabbul alamin. Jadi alhamdulillahi rabbul alamin atau rabbal ala itu enggak apa-apa. Begitu. Atau au yakula nasta'ina bi fathin nuni atau kasriha Ihdina siratal mustaqim ar-rahman maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kan begitu. Ini enggak apa-apa. Kalau doli nabi dzak batala sholatu ala arjahil wajhain illa ayyaji yang didot ba'da ta'allum fayu'dha. Nah, kalau sampai merubah huruf yaitu batal salatnya menurut pendapat yang unggul. Kecuali jika memang susah.